Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing PPK PAI, Bapak Dr. Basuki MAki. Perkenalkan, nama saya Musyarofah SPD, mahasiswa PPK dalam jabatan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam LPTK IAIN Ponorogo, angkatan kedua tahun 2024. Pada hari ini, Selasa, tanggal 14 Januari 2025 akan melaksanakan PPL kelima modul ajar P5 dengan tema hidup berkelanjutan, proyek menanam cabai dalam polybag. Berikut video pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes. Ya, semoga kalian semuanya tetap dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang semangat. Dan apa? Sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Oke anak-anak. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan P5. Apa P5 itu? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam P5 ini kamu sudah kan berulang kali kan melakukan yang namanya P5. Nah, dalam P5 ini ada 7 tema. Salah satunya apa? Tema itu apa yang kamu ketahui? Tema apa? Demokrasi, Pancasila, kebinekaan, ya kan? Kewirausahaan, terus hidup berkelanjutan, apalagi? Kearifan lokal. Ada lagi? Berrekayasa dan berteknologi. Gitu, ada 7 tema. Nah, pada kesempatan ini kalian akan melaksanakan tema yaitu hidup berkelanjutan. Berkelanjutan itu apa, Mbak? Berkelanjutan itu adalah terus menerus, berkesinambungan. Artinya bagaimana? Hidup berkelanjutan ini adalah bagaimana kita menciptakan kebutuhan kita sesuai dengan apa kebutuhan kita dengan kelestarian lingkungan. Jadi harus balance antara kebutuhan kita dengan kelestarian lingkungan, harus seimbang. Itu adalah hidup berkelanjutan. Contohnya apa hidup berkelanjutan itu? Mengurangi penggunaan plastik. Terus apalagi? Mendaur ulang sampah menjadi sesuatu karya yang bermanfaat. Itu termasuk hidup berkelanjutan. Terus mengadakan penghijauan, menanam toga, menanam bunga, menanam cabai, itu semuanya hidup berkelanjutan. Menghemat air. Nah, terkait dengan tema kita hidup berkelanjutan, kita akan mengambil proyek yaitu menanam cabai dalam polybag. Nah, sekarang keunikan daripada menanam cabai dalam polybag itu apa? Ya, salah satunya adalah mudah dipindahkan. Maksudnya bagaimana? Kita misalkan rumah kita sempit, nggak mempunyai halaman luas atau nggak mempunyai kebun, kita bisa menanam cabai ini dalam polybag yang mana bisa dipindahkan. Oh, suatu saat tak letakkan di sini. Oh, di sini mau untuk hajatan ini harus dipindah ini, tak pindahkan di samping misalkan, ya kan? Terus bisa dipindah ke rak-rak. Nah, ini adalah efisiensi bagi kita yang kurang mempunyai lahan, bisa digunakan ini tanam cabai dalam polybag ini di tempat yang sesuai yang kita inginkan, ya kan? Nah, ini adalah keunikan daripada salah satu menanam cabai dalam polybag. Sekarang kita tahu kan harga cabai mahal kan? Nah iya, misalkan kamu itu menanam di rumah, iseng-iseng lah menanam di rumah di polybag ada 10 tanaman berbuah semuanya. Loh,
menghemat tidak membeli cabai. Karena kamu sendiri tahu kan setiap hari kamu butuh cabai toh? Iya loh, Mang Dece kalau nggak pakai cabai nggak enak, nggak mantap ya kan? Iya. Maaf, kalau nggak pakai sambal juga nggak enak, rasa hambar ya kan? Kita semuanya pada dasarnya adalah membutuhkan yang namanya cabai. Nah untuk itu dari pembelajaran ini nanti diharapkan kalian nanti bisa memahami menanam cabai dan bisa mempraktekkan. Nah dari ini berarti ada target yang harus kita dapat dari pengalaman menanam cabai dalam polybag. Apa kira-kira targetnya itu? Siapa yang bisa? Apa? Iya apa Mbak? Bisa bekerja sama dengan Ya, saya ingin bisa bekerja sama, bergotong royong dengan teman kaitan dengan menanam cabai. Ada lagi? Ya, bisa mandiri berkaitan dengan menanam cabai. Ada lagi? Saya ingin praktek sendiri. Baik. Dari apa itu? Kalian semua tadi berpendapat ini bisa disimpulkan bahwasanya target kita pada hari ini dalam rangka menanam cabai dalam polybag itu adalah salah satunya satu, bisa memahami cara menanam cabai, ya kan? Yang kedua, mandiri. Maksudnya bagaimana? Saya nanti di rumah pokoknya mau nanam cabai sendiri karena sudah tahu ilmunya. Oke. Yang ketiga, oh berarti ini butuh gotong royong ini. Bagaimana? Saya butuh bantuan teman ini untuk untuk menanam cabai ini. Berarti bisa gotong royong dan bekerja sama dengan teman. Terus saya mengharapkan Bu nanti saya menanam cabai ini bisa berbuah lebat. Jadi nanti cabainya ibu saya nggak beli lagi cabai. Bagus itu. Ya, target ini nanti semoga bisa kita capai. Baik ya anak-anak ya. Nah, terkait dengan penanaman cabai dalam polybag tentunya ada persiapan-persiapan, yaitu persiapan alat dan bahan. Apa saja kira-kira alat dan bahan yang kita butuhkan? Ya, yang pertama yang jelas adalah apa ini Mbak? Bibit cabai. Bibit cabai ini bisa kamu buat sendiri, bisa beli di pasar Wage. Tahu apa pasar Wage? Pasar Wage atau pasar Wage banyak di situ ada apa? Orang-orang yang menjual bibit cabai. Nah, ini bibit cabai. Pilih nanti kalau beli, pilih cabai yang sehat. Bagaimana? Cabai yang sehat, daunnya lebar-lebar, lurus, ya toh? Tidak keriting. Terus apa? Batangnya ini keras, nggak lembek, jadi nggak cepet ambruk, ya? Kuat maksudnya. Nah, terus pilih daunnya yang hijau, jangan yang sudah layu-layu, sudah kuning-kuning, itu berarti tidak sehat lagi. Nah, itu cara memilih. Bebas di sana, nanti kamu bisa memilih bagaimana itu bentuknya, ukurannya, semuanya ada. Pilih yang jangan terlalu kecil, terlalu kecil nanti sulit untuk tumbuhnya, karena gede-gede. Pilih aja yang sedengan atau menengah. Nah, oke. Ini adalah terkait dengan bibit. Terus yang kedua, bahan selanjutnya alatnya adalah apa ini, Mbak? Polybag. Polybagnya bisa cari yang ukuran sesuai dengan selera, tapi jangan kecil-kecil banget. Nanti kalau terlalu kecil, kamu dadak memindah ke tempat yang lebih besar. Cari ukuran yang sedang atau yang besar. Siapa tahu nanti kamu pas waktu menanam cabai, lebat besar lah, polybagnya cilik gimana? Ya kan? Maka cari yang sedang atau yang besar. Oke. Terus yang ketiga adalah ini. Penting ini apa? Media tanamnya. Ya, tanah yang sudah gembur, tanah yang sudah dioplos dengan yang lainnya, dioplos dengan humus, dioplos dengan itu kotoran ternak, atau dioplos dengan sekam dan lain-lain. Intinya sudah subur, tanahnya dipilih yang sudah subur. Biar nanti apa? Antara tanaman dengan media tanam itu cepat menyatu, terus akar-akarnya langsung bisa menyerap nutrisi yang berasal dari tanah itu tadi. Oke, yang ketiga adalah medianya yang paling ini alatnya. Apa ini? Cetok ya. Kalau nggak punya cetok gimana Bu? Wes pakai enteng ya bisa.
pakai apa gelas plastik juga bisa. Untuk apa ini fungsinya? Untuk mengambil tanah yang diletakkan di polybag. Oke, terus lagi apa? Air. Kita butuh air untuk menyiram. Jadi air itu nanti fungsinya adalah untuk menyiram bibitnya. Sebelum ini apa itu diambil, bibitnya diletakkan di polybag, ini dikasih air, dan untuk mengairi setelah ke tanaman butuh air. Oke, terus yang selanjutnya adalah ini anjir. Anjir itu adalah cagaan. Apa sih bahasanya? Ijir, ya toh? Ijir loh, tahu nggak? Ini fungsinya untuk apa mbak kira-kira? Ayo, fungsinya untuk apa? Penyangga, biar nggak roboh. Karena apa? Karena kasihan, karena ini tinggi, melencir gini, kena angin, apalagi ini musimnya hujan. Kalau nggak kita beri apa penahan, ini bisa roboh, montang-manting begini. Kayak kalian tuh loh, pas apa itu pas putus hati tuh loh, ngombang-ambing ke sana, ke sini, ya kan? Nah ini harus di kayak caga, biar tetap berdiri kokoh. Paham ya mbak ya? Nah ini tadi adalah terkait dengan bahan-bahan yang kita butuhkan dalam rangka kita untuk menanam cabai dalam polybag. Oke, sekarang dari pemahaman kita tadi, silahkan kalian mengerjakan LKTB, lembar kerja peserta didik, terkait dengan apa? Pengenalan bahan dan alat untuk menanam cabai. Oke, silahkan dikerjakan. Dikerjakan ya, sesuai dengan arahan ini tadi. Apa yang kamu tangkap silahkan dikerjakan. Oke, dikerjakan selama 5 menit. Sudah selesai ya mbak? Sudah ya? Sudah. Kalian sudah mengerjakan LKPD. Nanti besok kita akan mengadakan kunjungan ke tempat pemberdayaan tanaman cabai dalam polybag di tempatnya Bapak Hadi ya, di Kota Madiun. Kita akan ke sana bersama-sama untuk apa? Untuk mendapatkan penjelasan secara rinci bagaimana kita menanam cabai dalam polybag. Karena apa? Kalau kita ilmu tanpa ada sumbernya, maka kurang pas, kurang baik nanti hasilnya. Maka kita langsung menuju ke sumbernya untuk mendapatkan penjelasan yang sedetailnya terkait dengan bagaimana penanaman cabai dalam polybag. Paham ya anak-anak ya? Oke, baik. Anak-anak semuanya lengkaplah sudah. Pada hari ini adalah pengenalan bagaimana cara kita persiapan dalam penanaman cabai dalam polybag. Alat-alat dan bahan-bahan apa yang kita butuhkan. Paham ya anak-anak ya? Iya. Beri applause untuk kita semuanya. Ya, oke. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semua, pada hari ini kita melakukan kunjungan di tempat pembudidayaan cabai di tempatnya Bapak Hadi. Nah, di sini nanti Bapak Hadi akan menerangkan kepada kalian bagaimana cara menanam cabai dalam polybag. Untuk itu, kalian semuanya diharapkan nanti untuk mencermati, melihat, ya, mengamati bagaimana cara menanam cabai ini. Selanjutnya nanti diharapkan kalian setelah pulang dari sini bisa mempraktekkan menanam cabai di rumah, di sekolah dan di tempat yang lain. Paham ya anak-anak ya? Paham. Untuk itu kepada Bapak Hadi kami persilahkan waktu di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Tetap semangat pagi. Semangat pagi. Semangat menanam. Semangat menanam. Terima kasih anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan coba belajar bagaimana cara kita menanam cabai. Jadi untuk menanam cabai bahasa Jawanya atau lombok gitu ya toh. Lombok tapi bahasa Indonesia adalah cabai. Cabai tidak langsung besar segini. Nah, supaya cabai bisa menghasilkan produk yang maksimal, maka kita perlu tahu bagaimana cara menanam cabai yang baik. Oke. Jadi tidak ujuk-ujuk cabai langsung jadi langsung buah. Jadi ini ada prosesnya. Prosesnya bagaimana? Prosesnya sangat panjang. Cabai bisa berbuah itu mungkin membutuhkan waktu sampai 3 bulan. 3 bulan baru berbuah, itu kalau tumbuh secara maksimal. Nah, supaya maksimal gimana? Kita harus menyiapkan yang namanya media yang standar. Jadi ada media standar untuk menanam cabai. Tidak ujuk-ujuk ambil tanah langsung ditanam. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana kita langkah yang pertama menanam cabai ini supaya menjadi besar dan maksimal. Yang pertama kita pilih dulu bibitnya. Nah, ini adalah bibit cabai. Nah, ini contohnya bibit cabai. Nah, bibit cabai ini sudah umur sekitar hampir 3 minggu. Cabai bisa jadi segini membutuhkan waktu 3 minggu. Nah, bagaimana cara untuk memindahkan cabai ke tempat media tanam? Nanti kita akan belajar bersama supaya menghasilkan produk yang maksimal. Anda tahu sekarang berapa 1 kilogram cabai sekarang? 100.000. 100 lebih ya Bu ya? Ya. Sekarang kalau nggak salah berita yang viral harga cabai 130.000, bayangkan. Nah, itu bandingannya sama dengan beli beras berapa kilo itu? 10 kilo. 10 kilo hanya bisa dapat 1 kilogram cabai. Nah, jangan dianggap remeh. Coba bayangkan kalau Anda bisa memiliki 10 batang cabai ini saja, Anda bisa menghasilkan produk, misalnya setiap minggu kita bisa memanen bisa sampai 5 kilo. Nah, bayangkan Anda bisa 5 kilo menghasilkan berapa tadi? Kalau 100.000 aja bisa menghasilkan 500.000 per minggu. Nah, hal yang sepele tapi nilai ekonomi sangat tinggi. Bayangkan ini. Ini harus Anda sebagai generasi muda, sebagai anak-anak, sebagai nanti kedepannya, monggo semuanya bisa menyiapkan diri kalian, memanfaatkan lahan di sekitar rumah kita supaya apa? Kita memanfaatkan lahan untuk menanam cabai. Ya, sepele tapi menghasilkan nilai ekonomis yang sangat tinggi. Ini. Terus bagaimana memilih cabai yang baik? Untuk memilih cabai yang baik, pertama diperhatikan adalah batangnya dulu ini. Ketika Anda melihat cabang batangnya keras, ya, keras, pasti nanti bibit cabai itu menjadi bibit yang baik. Yang pertama, batangnya keras. Karena apa? Kalau Anda lihat di pasar-pasar itu ada batang cabai yang lembek, ya. Misalnya aja yang kecil, ya, yang lembek. Kemudian apa yang kedua? Daunnya. Ketika Anda melihat daunnya yang kisut-kisut, itu berarti bibit cabai yang tidak sehat. Jadi sebelum Anda menanam, lihat dulu. Oh iya, batangnya bagus seperti ini. Keras. Oh iya, daunnya bagus, tidak kisut-kisut. Nek bahasanya keriting, daun yang keriting, nanti akibatnya apa? Produknya tidak akan maksimal. Gimana paham? Yang pertama tadi, batangnya keras, daunnya yang normal, lurus-lurus, tidak keriting. Nah itu. Kemudian bagaimana cara untuk memindahkan tempat? Yang pertama kita siapkan lahan dulu, media. Untuk medianya ini, media tanam ini tidak langsung diambilkan media tanah, harus ada campuran. Yang standar ada 3. Yang pertama kita siapkan tanah gembur. Itu biasanya diambil di pinggiran sungai. Ya, itu yang pertama. Bisa diambilkan di sekitar pohon bambu. Tahu pohon bambu? Nah, di bawah pohon bambu itu kalau kita keruk tanahnya untuk jadikan media itu sangat baik. Kenapa? Karena bambu itu menyimpan air. Ya kan? Kenapa bambu banyak tumbuh di pinggir sungai? Itu alasannya. Kenapa? Karena bambu itu hidupnya ya toh, di pinggir sungai, karena bambu bisa menyimpan air dan ketika kemarau ya toh, air itu bisa diserap oleh tanah dan menjadikan tanah di sekitar pohon bambu menjadi subur. Nah, itu yang pertama, medianya tanah. Cari tanah yang gembur. Kemudian apa? Dicampur apa? Dicampur dengan sekam. Tahu sekam? Yang bagus adalah sekam bakar.
Pernah lihat sekam bakar? Sekam tahu nggak? Sekam itu, sekam limbah kulitnya padi. Nah, jadi ini sekam. Kalau sekam bakar yang hitam. Nah, kalau di rumah nggak ada ya beli. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Sekam bakar. Yang kedua apa? Ada kohe. Tahu kohe? Apa itu kohe? Kohe itu adalah kotoran hewan atau ternak. Jadi ya. Contohnya apa? Nah, misalnya ada kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran ayam. Jadi yang pertama tadi medianya kita ambil tanah yang gembur, ya toh? Kemudian yang kedua apa tadi? Nah, sekam bakar. Yang ketiga apa? Kohe. Kohe itu singkatan kotoran hewan. Nah, setelah itu gimana? Dicampur. Dicampur. Ini adalah sudah hasil produk dari campuran 3 bahan tadi. Ada tanah gembur, ya toh? Ada sekam bakar, ditambah lagi dengan kotoran hewan. Dicampur bandingannya 1:1:1. Ya, ini bandingannya adalah 1:1, 1:1. Artinya apa? Tanahnya 1. Misalnya kalau satu ember, gitu, tanahnya 1 ember, kohenya 1 ember, sekamnya juga 1. Nah, setelah kita aduk, kita pindahkan ke medianya, ke polybagnya. Ini polybagnya. Tapi untuk yang standar, untuk ini ya, jadi kita pakai polybag yang agak besar. Nah, yang agak besar biasanya minimal ukurannya 30 x 30. Artinya apa? Diameternya 30 itu tingginya 30, lebarnya juga 30. Itu standar untuk menanam tanaman cabai. Supaya apa? Menghasilkan buah yang banyak. Coba ada yang sekarang bentuknya begini loh. Mending nanam cabai daripada nanam padi. Sekilo dapat 130, nek padi sekilo hanya dapat sekarang sekitar hampir 600 rupiah. Nek padi harganya 600, ya kan 600 rupiah. Tapi nek cabai adalah 150. Goyangan berapa perbandingannya itu? Nah ini. Nah sekarang kita caranya gimana? Kita pindahkan ini ke polybag. Biasa aja. Setelah dicampur media tadi, kita langsung masukkan di polybag. Nah kita pakai alat, salah satunya adalah ini. Ini apa namanya ini? Cetok bahasa Jawa. Cetok. Kalau nggak ada cetok pakai apa? Yo pakai tangan aja. Nggak usah anda ragu dengan menggunakan mana. Nggak usah cicik. Nggak usah cicik. Kalau anda ingin menjadi petani yang benar-benar yang profesional, anda nggak usah takut dengan tanah. Ya nggak takut lah. Karena apa? Sudah biasa dengan tanah. Nah ini. Jadi setelah kita pindahkan medianya ya ke polybag, ya kita sampai penuh. Caranya begini, sampai penuh. Sudah semuanya sampai penuh, ya. Ini sampai penuh. Nah ini nanti kalau pakai sarung tangan boleh, kalau ada jijik, gitu. Kita penuh, kita pindahkan. Nah kita agak supaya padat, kita goyang-goyang. Nah setelah goyang-goyang, ya kita sisakan sedikit supaya apa nanti? Supaya bisa untuk menampung air ketika kita menyiram, ya. Jadi ada sisa sedikit untuk polybagnya. Tapi ketika kita kita mendapatkan polybag yang panjang, nanti kita bisa lipat, ya. Ini kita bisa lipat supaya apa? Supaya pada waktu penyiraman polybagnya tidak menutup. Nah, kalau kalian mungkin tidak pernah melakukan, maka seakan-akan sama, dilipat dan tidak dilipat. Gitu. Ketika kita lipat, ini kan jadi keras. Gitu. Tapi ketika nggak kita lipat, kalau nanti tanahnya turun, nah ketika hujan, ini katanya melipat. Yang melipat akhirnya menutup tanah dan air tidak bisa masuk ke dalam medianya. Masuk akal kan? Nah, tapi ketika kita lipat, maka nanti hasilnya atau penyiramannya atau air bisa untuk normal masuk ke dalam polybagnya. Nah ini. Nah setelah sekiranya sudah padat, ya toh, ini kita langsung tanam cabenya. Bagaimana cara nanam cabai? Ini ada tekniknya. Tidak sembarang kita untuk membuka ini. Kira-kira ada yang tahu gimana membukanya? Gimana? Kira-kira gimana? Langsung cabut? Gunting atau dicabut? Langsung gunting? Digunting? Nah, coba bayangkan kalau Anda nanam 1000 harus menggunting 1000, lecet tangan Anda.
Tanpa digunting bisa. Dengan cara apa? Jangan ditarik, karena kalau ditarik nanti akan mengganggu akarnya. Nah, ini kebetulan sudah longgar. Tapi yang paling bagus kita remas saja ini. Karena tanah ini kalau tidak kita kasih air, ini kan terhambur tanahnya. Nah, bisa dikasih air sedikit boleh. Atau sebelum disiram dulu nggak apa. Ya, siram. Setelah itu gimana? Diremaskan. Ini akan padat. Akarnya nggak akan terurai, nggak akan terhambur tanahnya. Setelah itu gimana? Ini plastiknya langsung bisa dicabut. Ini pasti hidup. Ini pasti hidup. Nah, langsung kita tanam di polybag. Kalau Anda cicip bisa pakai pisau. Nah, ini ditanam, dimasukkan sedalam tanah yang ada di plastik. Nah, supaya akarnya semua bisa masuk. Nah, kalau ini kurang, ditambah lagi tanahnya. Nah, masukkan. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu kita siram dengan air. Kita siram air dengan secukupnya. Kita siram. Nah, setelah kita siram, ini tidak bisa langsung kita taruh di terik matahari. Kita taruh dulu di tempat yang rindang atau teduh, gitu. Kita taruh di tempat yang teduh, sekiranya ini sudah normal tumbuh, baru kita pindahkan di tempat yang kena sinar matahari. Paling tidak ini membutuhkan waktu sekitar minimal 3 hari. 3 hari kita ditaruh di tempat yang rindang, setelah itu kita pindahkan ke tempat yang kena sinar matahari. Bagaimana? Paham kira-kira? Oke, sekarang Anda harus mencoba 1 orang, 2 orang mencoba untuk menanam dalam media ini. Siapa yang mau coba? Ayo 1 orang. Orang mencoba pakai cetok. Nah ini, pakai cetok. Pakai tangan. Ayo. Iya, Pak. Ayo masukkan. Nanti bimbing dari sini. Ya, ayo dibimbing. Oke, ayo 2 orang dibantu. 2 orang dibantu. 2 orang dibantu. Nah, sekarang Ayo, Pak, ada yang masukkan. Oke, masukkan tanah ke dalam media. Oke, ayo cepat. Masukkan. Kalau menanam sesuatu dengan senang hati loh ya. Tidak boleh dengan hati yang panas. Nanti tanamannya ikut panas. Ya. Tanamlah dengan hati yang bahagia. Tanamlah dengan hati yang senang. Tanamlah dengan seikhlas mungkin kita seperti kita menanam buah sekarang nanti akan menghasilkan sesuatu ya, harus dengan hati yang senang. Sekali lagi dengan ikhlas kita menanam supaya nanti apa? Produksinya juga bagus. Dipenuhi dulu, ayo dipenuh sampai penuh, kemudian digoyang-goyang. Ya, dijerat-jerat gini ya, apa namanya? Tarik-tarik, oke, tarik-tarik sampai penuh. Oke. Kalau tadi sekiranya ini panjang, tadi saya ngomong kalau panjang, polybagnya dilipat. Coba ayo dikasih lagi medianya supaya kurang ini ya. Iya, di rumah sambil main-main sambil bertanam ombak. Goyang-goyang, biar padat. Katanya agak kurang, tambah lagi deh, tambah medianya. Oke, dipenuhi terus, dipenuhi. Nah, ini bosannya Jawa dintrok-trok, apa dintrok-trok yuk? Biar padat sedikit, biar nanti tanamannya tidak. Setelah itu gimana ambil cabenya, pilih bibit yang bagus. Nah, itu bagus. Itu ciri. Setelah itu gimana? Nggak usah pakai coba lemas. Kalau itu sudah ada airnya nggak apa-apa. Padatkan. Nah, sudah padat, nggak terlalu padat, ya pakai perasaannya. Kalau pakai perasaan, nanti padat patah. Coba dicabut. Nah, cabut plastiknya. Pegang aja ini. Nah, tarik, nggak usah ragu, tariknya. Orang. Langsung masukkan. Media. Baru dipadatkan lagi, itu ditanam. Nah, ditanam. Setelah itu agak dipadatkan lagi, dan nanti diatur tanahnya biar bagus. Siram. Tambah. Nah, baru disiram. Siram. Enggak apa-apa. Nah, siram. Gak usah banyak airnya disiram.
ini nanti, ketika ini namanya anjir ya. Ketika Lombok ini sudah perlu dianjir. Anda kan punya perasaan toh? Oh, Lombokku sudah kelihatannya sudah perlu ditambah anjirnya supaya apa? Supaya tidak roboh. Caranya gimana? Maksudnya apa? Tidak. Supaya tidak roboh. Saatnya jam kedua dimulai. Seharusnya dipasang ketika kita emang baru tanam It's pertama. time to begin the second lesson. Tidak boleh dipasang ketika Lombok sudah besar. Alasannya apa? Kenapa? Kira-kira kenapa ini anjirnya harus dipasang ketika kita menanam Lombok? Tidak kita nanti, wah Lombok sudah besar baru kita kasih anjir. Alasannya apa kira-kira? Kena Lomboknya. Alasannya apa lagi kira-kira? Kenapa kira-kira? Coba Anda bisa bayangkan, Lombok yang besar, yang rindang, pasti kan dahannya kan banyak. Iya kan? Kalau subur itu, waduh, Masya Allah itu banyak buahnya dan itu perlu anjir, gitu. Nanti ketika kita melihat kalau Lomboknya besar dan perlu anjir yang besar, berarti nanti kalau kita pasang ketika Lombok sudah besar, maka akan mengganggu. Mengganggu apa kira-kira? Ya, mengganggu pertumbuhan. Kenapa? Karena akarnya itu kena anjir. Akhirnya jadi patah, akarnya rusak di dalam. Makanya anjir seyogyanya dipasang ketika kita menanam baru. Ketika kita menanam awal pada waktu menanam Lombok, kita langsung kasih anjir. Supaya apa? Untuk menahan supaya ini tidak roboh. Tapi nanti kita menyesuaikan. Kalau nanti tanamannya besar, anjirnya juga harus besar. Tapi kalau anjirnya masih kecil, dan perlu anjir yang kecil tidak apa-apa. Biasanya kita kalau di polybag itu menyesuaikan. Oke? Paham? Ada pertanyaan? Ayo, siapa yang bertanya silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua berarti. Yang bener aja, ayo. Nanti praktek loh. Ada yang mau ditanyakan? Bisa ditanam? Bagus. Sini. Sini Mbak, agak sini. Ya, ini estimasi Lombok itu minimal itu kurang lebihnya 3 bulan sudah mulai berbuah. Tapi ketika tanamannya itu subur, itu umur 57 hari sudah bisa berbuah. Sudah bisa kita nikmati hasilnya. Gak lama kan? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Nah, kita sambil belajar, sambil menunggu produk hasilnya, kan gitu toh? Nek pas sekilo 130, waduh, sambalnya nggak perlu punya orang tua. Hasil Lombok ini sudah cukup. Oke, jelas? Ada yang lagi? Bertanya lagi? Ada yang lagi? Sudah. Cukup? Oke, semoga kita semua nanti bisa menerapkan atau mencoba action langsung di rumah atau di sekitar rumah kita bisa menanam Lombok, bukan hanya Lombok, manfaatkan semua tanah yang kosong dimanfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Adi yang telah memberikan pemaparan secara rinci bagaimana cara menanam cabai dalam media polybag. Nah, tentunya anak-anak tadi setelah pulang dari sini kalian harus bisa mempraktekkan semua cara menanam cabai dalam polybag. Oke, sudah paham semua kan? Sudah. Maka dari itu kami mengucapkan terima kasih atas segala penjelasan yang telah diberikan kepada anak-anak kami dan saya langsung pulang ke sekolah. Silakan. Anak-anak semua, demikian tadi kita sudah mengetahui dan memahami terkait dengan penanaman cabai dalam polybag. Ya, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya.
Baik anak-anakku, meneruskan hari yang kemarin, kita kemarin kan sudah berkunjung ke tempat pembudidayaan cabai dalam Polybag kan? Ya. Nah, dari kunjungan itu sekarang silahkan pengalaman apa yang kamu dapat dari kunjungan tersebut. Maka silahkan sekarang kalian mengerjakan LKPD terkait dengan pengalaman apa yang kamu dapat, cara mempraktekkan budidaya cabai. Silakan ditulis pada lembaran ini. Oke, silakan dikerjakan Mbak dengan sebaik-baiknya. Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai ya anak-anak? Sudah. Baik. Kalau kalian sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut, sekarang waktunya kita akan mempraktekkan bagaimana cara menanam cabai dalam polybag. Berarti sebelumnya kita harus membentuk kelompok. Ya, satu kelas ini mari kita bentuk menjadi 3 kelompok. Oke, yang Guru sebut kelompok 1 berarti nanti masuk ke kelompok 1. Yang nanti namanya saya sebut kelompok 2, nanti berarti semuanya masuk ke kelompok 2. Yang namanya saya sebut kelompok 3, berarti dia nanti menjadi kelompok 3. Oke, ya. Kelompok 1 nanti adalah ada Rindiani, ada Risma, ada Risma Nur, ada Rizky, Salwa, Saista, Salvina, dan Serina. Itu nanti menjadi semuanya kumpul ke kelompok 1. Terus kelompok 2 nanti ada Sila, Sylvia, Sofiatul, Safa, Sahla, Syaira, Siva. Nanti menjadi anggota kelompok 2. Yang ketiga ada Tiara, Trimah Yuni, Trias, Fadelia, Fahriza, Widya, Windy, Yuna, Yuni, Zaskia. Itu nanti menjadi kelompok ketiga. Oke. Dari yang Bumu sebutkan ini tadi, silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, setelah kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing, tugas kalian adalah sekarang bermusyawarah, berdiskusi terkait dengan persiapan apa yang kamu butuhkan dalam praktek menanam cabai dalam polybag. Jadi alatnya, bahannya silahkan dibagi. Satu kelompok itu dibagi. Siapa yang bawa tanahnya, misalkan, siapa yang bawa cetoknya, atau siapa yang membawa bibitnya, silahkan didiskusikan sekarang. Ya silahkan. Oke. Sudah selesai anak berdiskusinya? Sudah dibagi? Siapa yang membawa alat dan bahannya? Baik. Ya. Oke anak-anak. Besok kita akan mempraktekkan cara penanaman cabai dalam polybag. Ini tadi kamu sudah dibagi kelompok, sudah berdiskusi terkait dengan alat dan bahannya siapa yang membawa. Berarti besok ready kita untuk praktek menanam cabai dalam polybag. Ya. Terima kasih anak-anak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa kita nanti akan praktek besok untuk menanam cabai dalam polybag. Beri aplaus untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
dalam polybag, silahkan. Hari ini kita akan mempraktekkan betul bagaimana cara menanam cabai dalam polybag sesuai dengan kemarin kunjungan kita ke Bapak Hadi kemarin. Ya, silahkan dipraktekkan. Setiap kelompok mempraktekkan untuk apa itu menanam cabai dalam polybag. Oke, silahkan dipraktekkan. Ya. Ya, ada yang membantu menumpahkan tanahnya. Oke. Ya, ayo Mbak. Oke, ya. Ya, kemarin bagaimana dipenuhi, polybagnya dipenuhi sampai digerak-gerak gitu ya, biar padat. Oke, biar media tanahnya banyak. Terus selanjutnya bagaimana? Ya, dikasih chip. Oke. Sudah selesai. Wah, bagus, pinter. Ya, nanti dipraktekkan ya di rumah seperti ini ya. Siapa tahu nanti sampai rumah, sampai iseng-iseng nyoba seperti ini, terus berbuah banyak loh. Karena orang tuanya nggak beli cabai lagi, uangnya bisa untuk jajan kalian, ya kan? Coba diperlihatkan gini. Ya, baik. Oke, ini kelompok 1 sudah selesai. Ayo sekarang kelompok 2 bagaimana? Sudah diperlihatkan, Mbak. Nah, ini hasil dari kelompok 2. Ya, sudah disiram ya? Sudah. Terus kelompok 3 bagaimana? Coba diperlihatkan. Ya, diangkat. Oke, baik. Ini kelompok 3. Ya, demikian tadi anak-anakku semuanya, kalian sudah mempraktekkan bagaimana cara menanam cabai dalam polybag ya. Semoga ilmu ini nanti kamu terapkan di rumah, ya. Ya, diterapkan di rumah. Siapa tahu nanti kamu menanam cabai berbuah yang lebat, bisa untuk kebutuhan setiap hari kalian tidak bisa ya. Anak-anakku semuanya, demikian tadi praktek kita mengenai penanaman cabai dalam polybag. Kita beri aplaus bersama. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala perhatiannya. Kita tutup bersama dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak semua, setelah kalian tadi mempraktekkan bagaimana cara menanam cabai dalam polybag, sudah paham semua kan? Sudah mempraktekkan semua kan? Iya, sudah mempraktekkan semua, sudah memahami semua. Sekarang tugasnya adalah silahkan kalian mengerjakan LKPD selanjutnya, oke? Terkait dengan seberapa paham kalian memahami tentang menanam cabai dalam polybag. Oke. Nah, oke, silakan.
kontekstualisasi mulai dari aksi pertama, aksi kedua, ya, sampai selesai hari ini. Alhamdulillah kita diberikan kelancaran, diberikan ilmu yang bermanfaat terkait dengan penanaman cabai dalam polybag. Semoga ilmu ini bisa terus diterapkan. Kalian di rumah bisa, dimanapun nanti kamu berada bisa. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Beri aplaus untuk kita semuanya nanti. Ya, dan akhirnya terima kasih atas semua perhatian kalian, atas perhatian kemampuan kalian mengikuti kegiatan P5 pada hari ini. Oke, Ibu mengakhiri. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Ibu pimpin ya. Oke, berdoa.